Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Andi Hermawan. Nah, pada video kali ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara Anda untuk mengedit template media presentasi pembelajaran ini. Ya, jadi ketika ada 10 slide yang ingin Anda gunakan ini dan Anda ingin mengeditnya, maka bisa kita, ya kan, yang pertama-tama misalnya Anda mau menambahkan new slide yang baru. Nah, perhatikan pada bagian new slide di bagian sini, ya. Selanjutnya, silahkan pilih pada bagian layout yang sudah disediakan, ya. Jadi perhatikan pada bagian sini. Menu 1 yang bagian sini, ini yang menu yang pertama gitu ya, menu yang ini ya kan, dia tidak terisi bagian sini, tidak teratur yang bagian sini. Maksudnya tidak berubah yang seperti yang ada di sini. Ya, jadi kita bisa ngisikan yang sesuai keinginan Anda. Ya kan, atau ketika kita ganti ke layout menu 1, nah sesuaikan dengan kebutuhannya. Layout menu 2, nah yang sesuai seperti ini. Ataukah misalnya kita ke menu panduan. Nah, ya pada bagian sini ini padahal digunakan untuk isi materi. Ya, jadi ada menu panduan yang lain yang di bagian menu 4, ya kan. Nah, sama namun isi di dalamnya adalah yang putih. Ya kan. Nah, itu adalah untuk penambahan bagian slide. Cara mengeditnya, untuk pada bagian sini kita tinggal klik tahan edit pada bagian tulisannya bagian sini, ya kan. Kalau mau mereset kembali ke bagian sini. Nah, itu kalau yang kita mau mengedit pada bagian new slide yang tadi, yang baru. Oke, selanjutnya bagaimana cara memformat teksnya atau penulisannya. Memformat teks di bagian sini saya menggunakan untuk jenis font Open Sans, ya. Nah, kalau Anda tidak menggunakan Open Sans, silakan pilih pada bagian sini, tinggal ganti font yang mana yang biasanya Anda gunakan, ya kan. Nah, pada bagian jenis font itu perhatikan lagi ukurannya dan lain sebagainya, ya kan. Nah, namun seperti yang saya jelaskan di bagian panduan presentasi guru, ya kan, untuk Anda yang telah memilikinya, penggunaan font, ya kan, pastikan itu yang terbaca, ya, jadi yang jelas, ya. Bisa saja kita menggunakan untuk aneka jenis font yang lain yang seperti ini, namun fungsi keterbacaannya di bagian proses pembelajaran apakah akan sangat membantu ataukah nanti mengganggu. Nah, jadi perhatikan untuk jenis font yang Anda pakai. Oke, itu untuk jenis font. Selanjutnya kita ke bagian editing gambar. Nah, misalnya pada bagian sini, ya kan, ini sudah ada gambar yang berformat GIF, ya, jadi dia bergerak. Nah, jadi silakan Anda nanti ganti, misalnya kita ganti ke bagian change picture, ya kan. Silahkan pilih pada bagian gambar yang mana yang mau Anda gunakan. Itu untuk pengisian gambar. Bagaimana kalau untuk pengisian video? Nah, misalnya ini saya edit, ya, untuk pengisian video ada lain sebagainya di bagian materi pembelajaran, ya kan. Layoutnya ini sudah sudah tersedia. Nah, yang ini, jadi kalau kita new slide baru, nah tinggal pilih ini teksnya, ini untuk pengisian tabel, ya kan, chart, grafik, smart art, gambar, ya kan, untuk online gambar ataukah untuk video. Nah, jadi tinggal kita pilih pada bagian yang sudah tersedia di sini, ya. Selanjutnya lagi untuk pengaturan animasinya. Nah, perhatikan efek pada bagian ini. Kalau kita lihat ini tidak ada animasi, ya kan. Namun kalau Anda perhatikan pada bagian slide master, ya, pada bagian animation di bagian sini beberapa objek itu sudah diberikan animasinya, ya. Kalau kita perhatikan animation pen, nah ini sudah ada, ya. Nah, ya, jadi Anda tidak perlu lagi kesulitan untuk menambahkan pada bagian kolom animasinya, ya. Namun kalau memang mau dibutuhkan, ya silahkan. Misalnya yang seperti ini kalau kita perhatikan ini tidak, nah, ya kan, bagian gambar saya belum ada animasinya. Jadi misalnya kita tinggal tambahkan pada bagian sini, misalnya saya mau menggunakan yang zoom, nah, ya kan, tinggal gunakan pada bagian tab animation, pilih yang animasi yang Anda perlukan. Oke, selanjutnya untuk transisi, ya. Transisi seperti yang sebelumnya saya tunjukkan pada bagian slide master ini, untuk bagian transitionnya itu, ya kan, ada yang sudah digunakan, ada yang memang harus kita tambahkan transisi. Namun di bagian slide master ini saya tidak mengatur transisinya secara langsung, ya. Kenapa? Karena siapa tahu Anda nanti mau merubahnya. Nah, jadi tapi saya tambahkan itu pada bagian luar saja, ya. Jadi tidak pada bagian slide master. Nah, dan ini adalah
untuk yang seperti kertas seperti kita balik buku ya. Nah, jadi kalau perhatikan, nah perhatikan pada bagian durationnya ya. Ketika Anda mengatur transisi, atur pada bagian durationnya. Semakin cepat maka ya kan, transisinya akan semakin tidak terlihat gitu. Tapi kalau semakin lambat juga tidak terlalu bagus. Nah ya, saya standarnya adalah 1 atau 1,25 ya. Nah tinggal kita atur ya, jadi sesuaikan tadi 1,25. Oke ya kan, untuk pengeditannya. Selanjutnya lagi adalah ke bagian hyperlink. Nah ini untuk pengeditan tombol-tombolnya. Kalau Anda perhatikan di bagian sini ini tidak bisa diedit ya tombol-tombolnya, namun pengaturannya ada pada bagian view slide master ya kan. Jadi ke bagian sini misalnya, perhatikan pada bagian tombol klik bagian objek atasnya, ambil pada bagian insert dan hyperlink ya. Tinggal kita pilih pada bagian pengaturan slide mana yang mau ditentukannya ya, atau pada bagian sini. Nah ini untuk bagian actionnya ya, apakah dia akan ke slide sebelumnya ataukah nanti pada bagian sini dia akan ke slide yang selanjutnya. Oke, itu saja untuk pada bagian pengaturan template ini. Untuk lebih mudahnya silahkan, untuk Anda yang telah menjadi member di presentasiguru.com, materi ini sudah akan saya bahas tuntas di member area. Oke, sekian dulu untuk video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Saya Andi Hermawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.